Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita pada hari ini terletak pada Mazmur 119 ayatnya 176 yang berbunyi, Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak akan kulupakan. Sekian, terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 119 memiliki 176 ayat, dan kita melihat bahwasanya judul perikop ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini adalah jalan yang diperuntukkan Tuhan kepada kita untuk semakin mengenal betapa dahsyatnya Allah, betapa agungnya Dia, dan betapa mulianya Allah. Tetapi persoalan yang kerap terjadi dan kita belajar dari perjanjian lama adalah ketika seseorang melakukan hukum Taurat, mereka bukan dalam konteks mengasihi Allah dengan sempurna dan mengasihi manusia dengan benar. Tetapi kita melihat ada kecenderungan di antara mereka bahwasannya nampaknya mereka memuliakan Allah. Tetapi mereka adalah pribadi-pribadi yang benar-benar kaku, bukan konsep tentang fleksibilitas, tetapi sebenarnya mereka tidak melihat apa yang Tuhan ingin mereka lihat dan apa yang mereka harus rasakan dari apa yang Tuhan rasakan. Akibatnya mereka melakukan yang satu dan mereka mengabaikan yang lainnya. Dan apakah Tuhan mengkehendaki hal itu terjadi dalam diri kita? Kristus melakukannya secara totalitas dan itulah sebenarnya tujuan hidup orang-orang Kristen, bahwa kita mengerjakan itu secara totalitas. Kita perlu merenungkan apa yang dikatakan oleh Nats hari ini, dan ini adalah sesuatu hal yang penting. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Bahwasanya orang-orang yang melakukan hukum Taurat, mereka mengharapkan dan mereka menanti janji dari Allah. Kita mengetahui bahwasanya dalam kitab Ulangan, kala ketika Musa mengingatkan kembali bangsa Israel dalam generasi yang kedua itu, ternyata berkat dan kutuk berdampingan berjalanan. Kalau mereka melakukan kehendak Allah, maka mereka menjadi bangsa yang terberkati. Tetapi ketika mereka menyeleweng dan menyimpang dari apa yang Tuhan tentukan, maka mereka akan menjadi bangsa yang menerima kutuk. Dan itu terjadi, itu mengapa setiap bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan langsung menyuruh bangsa yang besar untuk menghancurkan mereka. Dan itu adalah hal yang nyata. Kemudian apa yang sedang kita pikirkan dari nats ini? Ternyata mulut kita, lidah kita ini adalah yang Tuhan ciptakan dalam tubuh ini yang memiliki peranan yang sungguh-sungguh baik. Ada seorang yang pernah berkata seperti ini, adakah manusia di dunia ini yang tidak bisa bermusik? Dan ternyata jawaban itu akan pertanyaan itu membuat sontak orang yang mendengarnya tercengang. Dan dia berkata bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bermusik di dunia ini. Dan kemudian ada sebuah penjelasannya bahwasanya ketika saudara bernyanyi, ketika saudara bersiul dan lain sebagainya, saudara telah bermusik. Sehingga ketika seorang bernyanyi, dia sedang bermusik. Dan kemudian kita memikirkan, oh ternyata kita memiliki talenta yang sama di dunia ini, yakni bernyanyi. Meskipun ada orang yang bernyanyi tetapi nadanya tidak tepat, tetapi kita memang punya talenta yang sama dalam hal itu, yakni bernyanyi. Tetapi jika kita boleh mengintrospeksi bagian-bagian tertentu dalam hidup kita terkait tentang bernyanyi, hal apakah yang sering saudara nyanyikan dalam hidup saudara? Saudari perempuan dari Musa, ketika mereka telah melewati Laut Teberau, mereka menyanyikan lagu untuk Tuhan. Tokoh-tokoh di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, ketika kita melihat bagaimana lagu-lagu itu dituliskan, ternyata mereka lebih fokus kepada Allah
untuk memuliakan Allah. Bagaimana janji itu tergenapi. Dan itu telah terjadi ketika Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memberkati mereka. Dan kemudian suatu kata yang terkenal yang diucapkan oleh Musa dalam Keluaran pasal 14. Allah akan berperang bagi kamu dan engkau hanya diam saja, dan itu telah terjadi. Dan kemudian mereka menyanyikan lagu yang begitu agung bagi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, terkadang kita memang melakukan hal-hal yang tidak terlalu tepat dalam hidup ini. Terkadang kita lupa untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang keluar dari mulut kita. Jika kita telah mengerti tentang renungan hari ini, maka kita harus mempergunakan lidah kita untuk menyanyikan janji Allah, sebab segala perintah Allah itu adalah benar adanya. Tidak salah orang menyanyikan lagu-lagu pop, lagu-lagu yang viral belakangan ini. Tetapi jangan lupakan satu hal, itu adalah lagu yang saudara hanya nyanyikan dalam situasi tertentu. Tetapi lagu yang benar-benar saudara harus nyanyikan adalah kemuliaan Allah, dan menyanyikan akan janji-janji Allah yang setia itu yang telah diberikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau meneguhkan hati kami ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang sejati. Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, menolong kami, dan mengizinkan supaya lidah kami pergunakan untuk memuliakan-Mu sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak memuliakan-Mu dengan benar. Ampunkan kami Bapa, terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.